Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita segarkan kembali sebelum kita mulai seminar kita kali ini dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi kita sudah bicara panjang lebar ya mengenai konsep-konsep kejamaahan yang sudah ada, barangkali nanti di sisa waktu yang singkat ini, karena memang judulnya saja dari pagi sampai sore, tetapi ternyata kalau kita sudah jalani, waktu kita sangat terbatas dan mungkin tidak semua bisa dibahas di sini. Tetapi paling tidak tema kita nanti bisa terjawab tuntas. Bagaimana supaya kita bisa menciptakan, atau mungkin kita bisa lebih tepatnya ya, kita bisa mengadopsi ya metodologi surgawi dalam konsep kejamaahan ya, di dunia ini, supaya melahirkan ya, jamaah-jamaah yang betul-betul bisa yang ideal ya, yang betul-betul mudah-mudahan bisa menjadi jamaah yang rahmatan lil alamin gitu ya. Nah, barangkali nanti fokusnya ke situ, Yai. Oleh karenanya pengembangan dari seminar ini mungkin tidak perlu terlalu jauh ya, tetapi lebih fokus menuju kepada tujuan dari tema kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu konsep kejamaahan dalam Islam ya, menurut metodologi surga. Kepada beliau kami persilakan sepenuhnya, monggo ya. Mungkin itunya bisa dibalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan ayat itu nak ya, ayat apa namanya, Allah itu menjanji ya, jelas ya, pakai wa'adah. Allah itu berjanji untuk menegakkan khilafah. Khilafah itu kepemimpinan di dalam Islam, di mana khilafah itu ditegakkan berdasarkan refleksi dari iman dan Islamnya seseorang. Karena wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus sholihah. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh. Terus khilafah yang seperti apa yang dijanjikan Allah? Ayat selanjutnya yang dijanjikan Allah itu adalah khilafah apa nak? Coba disebutkan. Khilafah yang seperti apa? Kekuasaan seperti apa yang Allah janjikan? Adakah yang bisa menjawab? Kalau puasa ya, yang Allah janjikan adalah, yang Allah tegakkan itu adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa kita itu sebagaimana puasa orang-orang dahulu. Dan khilafah yang Allah janjikan adalah khilafah min kamastahlafah, sebagaimana Allah menegakkan khilafah min qablihim. Pertanyaannya sekarang, khilafah yang diperjuangkan hati, khilafah yang ditegakkan oleh Jamaah Muslimin Hizbullah, khilafah yang ditegakkan oleh LDDI, khilafah yang ditegakkan oleh Khilafatul Muslimin, itu apakah mengacu pada khilafah min qablihim atau khilafah min ba'dihim? Coba. Karena Allah menjanjikan, yang dijanjikan kama astahlafa, kalau disambung kama astahlafa ya, kama astahlafa min qablihim, yaitu Allah akan menegakkan sebuah khilafah sebagaimana khilafah-khilafah sebelum mereka. Sebelum ini, ayat ini diturunkan kepada Rasulullah. Nah sekarang konsep sekarang khilafah min qablihim ya. Khilafah yaitu khilafah sebagaimana kekuasaan sebelum Rasulullah. Sekarang ya, setelah Saul itu atau Tolut menjadi raja yang pertama di dalam Islam. Raja yang kedua siapa?
Pemimpin yang kedua siapa? Pengganti Tolut. Daud. Ini pertama, nomor dua, Daud. Daud gini ya. Daud alaihissalam. Yang kedua, Daud ini dipilih karena apa? Karena berprestasi, di samping beliau ini seorang gembala sederhana, orang soleh, beliau itu berprestasi membunuh Jalut. Nah, Jalut itu dikenal dengan nama Goliat. Nama lain Goliat. Gitu. Lah, jadi anakku yang dimuliakan Allah, pemimpin gantinya pemimpin ini tidak boleh sembarangan milih, harus dia track recordnya itu jelas, gitu. Gak pernah berjuang, gak apa-apa dari pimpinan. Ini Daud ini berprestasi, beliau itu soleh, beliau itu mengembala. Gembala itu beliau itu hanya memegang memegang pedang kecil yang melengkung gini, itu kemudian ketapel. Jadi kalau ini kan beliau itu gembala ya. Kalau kambing ini di sini banyak, kambing di banyak, ada kambing ini yang berpisah. Ini dimakan serigala itu ngancam yang pisah ini. Serigala itu diketapel sama Daud. Tapi tidak tepak, diketapel memang enggak ditepak enggak kaget ya apa namanya? Enggak dipaskan ya. Tapi kaget, lari begitu. Jadi Nabi Daud itu enak. Nabi Daud itu suka seruling, suka bernyanyi, suaranya merdu. Sampai mertuanya itu sakit. Bernama Tolut ini sakit. Tolut ini kan mertuanya. Kalau lagi sakit itu dibacakan zikir, ruqyah, tapi dilakukan. Jadi di Amsal di Samuel 1 pasal 9 ayat 18. Kalau mertuanya itu sakit, insya Allah begitu ya. Kalau mertuanya sakit, itu dinyanyikan dengan lagu-lagu gitu. Iya. Kayak sekarang ya Rahman, ya Rahim. Pokoknya enak suaranya. Saking enaknya konon di dalam Taurat itu burung-burung itu berhenti gitu. Mendengarkan suara yang merdu itu. Oleh karena itulah Rasulullah pernah memerintahkan bacakah Al-Qur'an. Begitu. Enak. Itu dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan suara merdu. Itu yang benar itu dapat otak itu dapat menterapi otak agar lebih cerdas. Sebaliknya kalau keras-keras bentak-bentak baca Al-Qur'an merusak otaknya, tambah gak cerdas sampean. Tapi kalau dibaca tartil enak, itu enak. Lah itu Nabi Daud. Nabi Daud itu sabar. Orangnya sabar, tapi ya kuat, tegas. Nah, yang kedua, Nabi Daud itu dipilih bukan karena keturunan. Jadi khalifah itu Nabi Daud ini dipilih bukan karena beliau berprestasi, orang soleh, orang cerdas. Sabar beliau itu. Saya baca itu. Kemudian diganti dengan ini khilafah min qablihim. Kalau sampean tak bacakan seluruhnya sampean panjang. Nomor 3 siapa? Salomo ya, atau Sulaiman alaihissalam. Artinya Sulaiman itu apa? Artinya Sulaiman itu apa? Selamat. Itu. Lah Sulaiman ini dipilih karena apa? Ayo. Karena apa? Apa? Bijaksana, cerdas. Bukan karena keturunan.
Nah, bukan karena keturunan. Mengapa karena keturunan? Ini Allah memilih Nabi Sulaiman ini sebagai pengganti Daud bukan karena keturunan Daud. Daud ini dalam tradisi kerajaan, barang siapa raja itu yang mangkat, wafat, maka anak yang tertua yang dipilih. Sedangkan Nabi Sulaiman ini anak yang dari anaknya Birsyeba. Jadi istrinya Nabi Daud itu banyak. Anak yang tertua itu namanya siapa? Lupa saya. Nah, anak yang tertua ini memastikan dirinya jadi siapa namanya yang tertua. Coba anak Daud yang tertua. Di browsing siapa? Ayo dibantu. Anaknya Nabi Daud yang tertua, putranya Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu bukan anak yang bukan putra mahkota. Nabi Sulaiman itu dipilih karena cerdas, karena pinter. Saat dia itu selalu mendampingi ayahnya. Jadi kalau pimpinan goblok dipilih sampean, dosa lo sampean. Gitu loh. Gitu loh, dosa itu. Itu cermin bahwa sampean memilih pimpinan bodoh itu. Itu cermin bahwa kita itu memang masyarakatnya bodoh. Tapi kalau kita milih, alhamdulillah pimpinan kita itu cerdas-cerdas ya. Karena kita cerdas. Nek gak cerdas ya mbok mana yang gitu tok. Saya enggak bahas itulah ya. Yang terpenting kita ini karena bangsa Indonesia ini cerdas-cerdas sehingga pimpinan yang kita pilih itu adalah orang yang cerdas gitu loh. Nah, Allah itu milih. Sampean tahu saudaraku ya, syaratnya masuk Islam itu apa? Yang pertama itu harus berakal, cerdas. Nek gak cerdas, ada orang gila satu misal dari agama lain, aku mlebu Islam, ya wis nok gini ayo le mangan bareng gitu. Nek gak umpama dia dari rumah sakit jiwa, dia ya wis ayo wis mlebu Islam lah. Ndak usah baca syahadat ndak apa-apa, dia udah Islam. Gitu loh. Jadi syaratnya masuk Islam itu saat saya besok gila nak ya, besok gila, maka gugurlah syariat yang dibebankan kepada saya. Islam saya itu syarat maka gugurlah. Jadi milih pemimpin itu cerdas, fisiknya bagus, amanah, fatonah begitu. Kalau track recordnya bujui, ya ndak lah. Jadi Salomo ini menjadi khalifah yang ketiga menggantikan Daud. Nah, Salomo ini bukan anak yang pertama, oleh karena itulah sekarang ya Salomo anak yang pertama siapa? Daud, Nabi Daud. Hah? Amnon ya? Amnon ya. Ini Amnon. Amnon ya. Udah saya ndak hafal, udah itu lama. Amnon ini pengganti Daud ini, Amnon bukan Nabi Sulaiman. Gitu loh. Ceritanya begini, lalu kenapa kok jadi Sulaiman jadi khalifah yang ketiga, Amnon tidak diakui? Karena Amnon ini tidak dipilih Allah. Dia ngotot ingin jadi raja karena dia merasa anak yang tertua, gitu nak ya? Itu. Akhirnya Amnon ini didukung oleh jenderal-jenderal di kerajaan Daud itu didukung gitu. Dan Nabi Sulaiman, Salomo ini Nabi Sulaiman ini pendukungnya sedikit. Lah setelah itu singkat cerita nak ya, saya cerita akhirnya Nabi Sulaiman diperangi. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman ini diperangi. Aduh, kok gini lagi. Nah, akhirnya diperangi. Ya, ini gini. Nah, Nabi Sulaiman itu melarikan diri, kalah perang keluar dari Yerusalem. Ini lari sampai di gunung yang kedua.
Di tebing gunung dia melarikan diri sampai ke pegunungan yang kedua ini. Di sini dia mendirikan kemah. Kemah itu 3. 1 untuk keluarganya, 1 untuk dirinya, 1 untuk keluarganya, 1 untuk tentaranya, 1 untuk dia tempat sholat, semacam masjid. Jadi kalau kemah khusus dia sholat, khusus dia menghadap kepada ibadah kepada Allah. Dia minta pada Allah, ya Allah, kalau memang ini kerajaan ini diamanahkan kepada saya, kok ngene dadi ini? Gitu. Ya enggak masalah, enggak protes. Terus apa yang kamu minta? Malaikat Jibril itu datang. Malaikat Jibril itu datang kepada Salomo. Ini di hadis-hadis terkenal. Wes Sulaiman, sampean itu njaluk apa nang Allah? Ayo njaluk apa? Ayo. Apa perlu hadiah? Nabi Sulaiman waktu ditanya Jibril ngomong begitu minta apa? Hah? Ayo minta apa? Minta ilmu. Nah itu betul kecerdasan. Minta ilmu. Gitu loh. Nabi Sulaiman itu minta ilmu, bukan minta raja. Bukan, walaupun dia pikir begini, walaupun Allah ingkar janji, masih gak dikei raja gak apa-apa. Sing penting aku dikei ilmu. Kalau sampean minta apa? Minta raja. Nabi Sulaiman enggak, minta ilmu. Kemudian dalam kisah itu malaikat Jibril ngomong dari Allah, wahai Sulaiman, karena engkau hanya minta ilmu dan tidak minta mengalahkan musuhmu, maka Allah memberikan apa yang tidak diminta. Nah, diminta. Allah memberikan apa yang Allah tidak diminta. Saking baik, cerdas. Lalu Allah memberikan apa? Itu memberikan apa? Ayo. Lah seharusnya kaum khilafah tahu, karena ini sejarah khilafah min qablihim. Bagaimana sampean akan menegakkan khilafah yang janji Allah? Allah itu menjanjikan khilafah min qablihim loh. Kama stahlafa min qablihim. Kama stahlafal ladzina min qablihim. Min qablihim. Bukan kama stahlafal ladzina min ba'dihim, bukan. Min qablihim ini adalah termasuk Yusuf. Yusuf jadi raja karena apa? Karena Yusuf berprestasi menangani krisis pangan yang melanda Mesir. Gitu loh. Kalau tidak punya prestasi apa-apa. Gitu loh. Wajar kalau Indonesia ini semakin gitu loh. Ini contoh khilafah min qablihim loh. Sampean itu menegakkan khilafah min qablihim ini harus du ilmu. Gitu loh. Bahkan nyala ribut podo-podo Islami. Gitu loh. Lah sekarang saya tanya ya, ini kan yang hadir HTI dari sumber ini, kemudian Khilafah Muslimin, ada JM, ini wes ngelotok hadis-hadis tentang khilafah itu ngelotok, makanya saya tidak obral hadis, karena saya kalah dengan sampean. Setelah Nabi Sulaiman itu Allah ngomong, bicara, berfirman melalui malaikat, Allah akan memberikan permohonan kau yang tidak engkau minta pun Allah akan berikan. Allah berikan apa yo? Selain ilmu, kalau ilmu wis dikai, liannya mukjizat. Mukjizat Nabi Sulaiman itu minimal bisa menguasai 4 elemen. Air. Angin itu apa? Udara yang bergerak. Bahkan Nabi Sulaiman itu kalau berkunjung ke bojone ku waduh. Israel sama Balkis itu jauh ribuan mil. Tapi berhubung numpak angin, apel sak sore gitu loh. Kayak pesawat itu kalau sampean naik pesawat itu naik angin sampean karena digerakkan angin. Itu Al-Qur'an ada. Perjalanan Nabi Sulaiman dalam sebulan itu, perjalanan sebulan
itu seperti sore tok, truk gitu dok. Karena dia numpak angin, masih bojone akeh, iso, iya, ketangan cok khawatir, gitu loh. Punya pesawat jet pribadi. Nah, Nabi Sulaiman itu air, angin. Akhirnya mukjizat 4 elemen lain-lain ini kongkon nyerbu balik akhir, jadi mudah menaklukkan Amnon, akhirnya jadi raja di kota, di negara Yerusalem, begitu loh. Ini kalau panjang ceritanya, ini khilafah min qablihim. Sekarang pertanyaannya, apakah yang kalian bangun itu khilafah min qablihim atau khilafah min ba'dihim? Kan jelas Allah menjanjikan kama stahlafal ladzina min qablihim. Saya lihat teman-teman itu mengacu kepada khilafah min ba'dihim. Sering dalilnya khilafah mana negara? Yang dibaca itu khilafah min ba'dihim. Setelah Al-Quran itu turun, ini khilafah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin. Itu kan dalil khilafah min ba'dihim. Saya ingin tanya, khilafah yang kalian apakah salah? Ya benar, tidak masalah. Wong kita butuh ukhuwah. Cuman ayo kita jangan saling nyalahkan sehingga saling mencederai ukhuwah. Lah setelah Salomo ini wafat, digantikan siapa? Pecah menjadi 2. Israel Utara, Kerajaan Utara dan Selatan. Gitu loh. Nah, ini berpecahnya karena di sini agama tidak ikut andil. Kalau khilafah itu adalah suatu kekuasaan, suatu institusi di mana hukum Islam, hukum agama ikut andil. Gitu loh. Sudah sekian dulu, sampean bantah. Monggo, kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan dan sebagainya. Ibu-ibu belum ada nih. Monggo Bu, kasih kesempatan ibu-ibu dulu. Jadi biar sesekali kita ngajinya itu rodo dhuwur. Nggak tahu. Biar tidak cuma sekedar masalah yang sehari-hari kita jalani sebagai seorang muslim ya. Kenapa? Karena ini permasalahan yang termasuk bagian dari problematika umat Islam dunia ya. Dan kita bagian dari umat Islam dunia itu. Kalau kita tidak tahu ya maka kita nanti akan tergerus oleh peradaban zaman kan ini. Jadi ini buat asupan wawasan kita. Silakan, ada lagi? Kalau belum ada nggak apa-apa, biar diterusin lagi sampai ada ya yang mau disampaikan. Monggo ya. Sudah ya. Oh monggo. Ada ya. Silakan Pak Jumadi. Monggo. Terima kasih. Bicara Yerusalem ya Pak ya, yang sekarang jadi usrek terus. Kemudian kok umat Islam sedunia ini kelihatannya kok diam, belum membela Palestina. Padahal itu adalah kota Nabi yang memang Quran sudah menjelaskan bahwa memang orang Israel itu rengkel-rengkelnya ya sudah seperti itu. Terus kalau Allah menjanjikan akan ditegakkan ya, khilafah, ini kan sudah apa ya Pak? Sudah diambang bahaya. Terus kira-kira kapan Pak itu sampai di sini hati itu nggak tega melihat wanita, anak-anak, bayi-bayi dibantai seperti hewan seperti oleh orang-orang Israel itu Pak. Itu Pak, saya punya jawabannya. Terima kasih.
Enggak. Justru saudara-saudaraku, yang menyentuh khilafah min qablihim ini adalah NATO, Amerika Serikat, PBB. Mereka itu mengambil sebagian, mencontoh khilafah min qablihim. Jadi walaupun NATO itu berbagai negara punya kepemimpinan sendiri, dari segala segi militer dia itu satu. Mengapa kita enggak? Bahkan di Eropa itu ada ekonomi yang menyatu, namanya uang euro. Dulu sendiri-sendiri, kalau Italia apa lira, kalau Inggris pound sterling, kalau Amerika Hong Kong. Oh, Amerika apa dolar? Kalau Hong Kong ya dolar Hong Kong memang. Ya, kalau dolar itu banyak sama dengan lira. Lira itu Turki pakai lira, Italia pakai lira. Kalau rupiah itu yang mirip cuma dua negara. Apa? Podo melarati. India rupiah, Indonesia rupiah. Aku menyintaimu rupiah. Nah, ini. Nah, jadi rupiah ini gitu. Nah, ini langkah penyatuan ekonomi ini sudah diambil. Ini nyontoh khilafah min qablihim. Padahal kewajiban untuk punya pimpinan itu ulil amri minkum, pakai minkum. Kalau memang kita tidak punya khilafah, pemimpin secara global, maka kita harus membentuk minkum-minkum seperti gitu. Kalau kelak tegak ukhuwah, maka baru ada secara mutlaknya minkum. Gitu. Nah ini kita kalah ini. Kekuatan NATO dan PBB itu. Sekarang begini ya. Lah kalau khilafah terjebak bencinya setengah mati sama demokrasi. Sangat benci. Demokrasi itu syariat kafir gitu. Perbuatan orang kafir gitu. Padahal orang kafir itu anti demokrasi. Orang kafir itu anti demokrasi. Gitu. Demokrasi modern gitu. PBB itu katanya demokrasi gitu. Sampeyan tahu. Belasan resolusi terhadap Israel digugurkan oleh cara yang tidak demokratis, yaitu hak veto. Walaupun secara demokratis Israel itu dikecam, tetapi kalau oleh satu orang saja, Amerika saja satu, hak veto itu kan ada 5 ya, ada 5 negara. Rusia, Inggris, Cina, Prancis, dan ya, saya ulangi, Amerika, Inggris, Rusia, Cina, Prancis. Nah, pinter 3 ini sama. Sebenarnya Amerika, Prancis ini Inggris sama. Gitu loh. Coba demokrasi mana? Demokrasi itu katanya kan suara publik, suara yang terbanyak, gitu. Wong suara yang terbanyak itu dikalahkan oleh satu itu. Ini dikritik habis-habisan bahwa itu tidak demokratis. Mana di dunia ini ada negara demokrasi? Saat berhadapan dengan ya Aljazair digagalkan demokrasinya. Kemenangan Mursi digagalkan sama Israel sama Amerika. Kalau menang secara demokratis gagal. Lah umat Islam padahal yang paling dirugikan dengan keberadaan demokrasi ini orang kafir. Kristen itu ya, Kristen itu ada beberapa denom. Termasuk denom yang mengharamkan demokrasi itu Saksi Yehova. Sebagian dari siapa namanya? Advent. Banyak sama dengan umat Islam. Dan yang jelas orang-orang kafir itu ini anti demokrasi, sangat benci. Jangan sampai negara
negara Indonesia ini demokrasi. Jadi sebenarnya umat Islam ini secara tidak sadar membantu orang kafir juga. Karena ukhuwah Islamiyahnya tidak terjalin, curiga. Saya itu dulu paling benci pada demokrasi itu. Karena saya, ini jelaskan ya, sebelum terjadi apa namanya? Sebelum terjadi bom Bali, itu saya sudah ngomong sama Prof. Saya tidak setuju. Ngaji bersama dia. Amir Biki, kemudian Ustadz, ya siapa namanya? Namanya sama dengan antum, Ustadz Ismail. Waduh, dulunya itu banyak. Dan ini kita itu diadu domba, umat orang kafir itu mengadu domba kita itu enggak sadar. Gitu. Kenapa hal-hal demikian sampai dijadikan permusuhan? Gitu. Saya bukan pro demokrasi loh, gitu. Karena demokrasi itu buruk. Tapi kalau dijadikan alat untuk memusuhi orang Islam yang berwasilah dengan demokrasi juga sehingga mencederai ukhuwah Islamiyah. Gitu. Nah, anakku yang dimuliakan Allah, setelah Salomo ini mangkat, maka negara Israel ada dua, negara utara, kerajaan Israel Selatan. Yang utara ini dikalahkan oleh Babylon, yang selatan atau kebalik yang disahkan oleh itu loh, Persia kuno, gitu. Kalah. Jadi kalau umat Islam, ini kan Islam versi Israel ya, kan Salomo ini Islam, Daud Islam. Kalau udah terpecah belah, kalah. Nah, yang ngalahkan ini siapa? Ya kerajaan khilafah. Cuman khilafah syirkiyah. Kalau Salomo adalah khilafah Islami. Dulu itu ya, saya itu membaca cerita-cerita kekaisaran orang Jepang banyak. Kopingho, Gankail, Esliliong, waduh macam-macam lah gitu. Sejarah-sejarah kekaisaran macam lalu itu mereka di samping menegakkan kekuasaan politik juga didukung oleh agama. Raja-raja Eropa itu dilantik oleh Bapak gereja. Makanya ada tentara salib. Berarti agama dan kekuasaan itu ada sudah. Baru agama dan kekuasaan itu habis terkikis pada abad berapa? Yang terakhir abad 18. Baru ada demokrasi. Kemudian dipisah. Agama, maksudnya gereja dan negara dipisah. Agama dan negara tidak ada kaitannya dengan Islam. Tidak ada kaitannya. Gitu. Karena agama ini, maksudnya gereja ini, terlalu mendominasi kerajaan, gitu loh. Nah. Jadi kalau demikian, konsep khilafah itu budaya atau agama? Saya tidak jawab, boleh sampean pikirkan. Nanti akan saya jawab pada ayat-ayat berikutnya. Nanti semoga tetap ya. Nah, pada abad 18 ini maka timbullah baru, hukum baru, peradaban baru. Nah, peradaban baru ini dikenal oleh 1, 2, 3. Pertama apa? Modernis. Yang kedua apa? Sekuler. Yang ketiga apa? Liberal. Nah, ini nak ya, ini sekuler ini memisahkan negara dan agama. Ini maksudnya untuk menghapus kekristenan
yang mendominasi di Eropa, tidak ada kaitannya. Karena kerajaan Islam, negeri Islam masih ada sampai tahun 1924. Kan Khilafah Utsmani habis hancur pada tahun 1002. Ini abad 19, abad menjelang abad 20. Katakan 20. Sedangkan ini 18. Jadi masih lama kerajaan Islam, Khilafah Islamiyah masih kuat. Kenapa kalau tumbang, setelah tumbang, demokrasi yang disalahkan? Sampean bacalah sejarah. Saya akan bertanggung jawab terhadap sejarah yang saya omong. Tidak ngarang, nak. Kalau saya fitnahan. Karena banyak suka menyalahkan orang lain, tidak introspeksi ke dalam, umat Islam tidak gitu. Sekarang saya tanya, kemajuan orang Kristen itu karena apa? Coba sampai. Mengapa sekarang saya balik? Mengapa Eropa dan Barat itu maju, sedangkan Islam tidak maju? Apakah karena Kristen? Apa? Iya, jadi orang Kristen maju bukan tidak ada kaitannya dengan agama Kristen. Kristen itu menumpang peradaban modern, menumpang peradaban modern, menumpang peradaban sekuler, menumpang ke peradaban liberal. Kristen sampai sekarang tidak maju. Dan konsep-konsep kepemimpinan itu seperti NATO, PBB, justru niru Islam. Seperti kebersihan dulu Dulu sampean tahu orang Eropa itu ngisingku sembarangan. Adus iku mek saulan sepisan ku nek adus. Sabun itu tradisi dari Islam. Gitu loh, nak. Jadi akhirnya kita itu membangun ukhuwah dulu, membangun konsep Islam yang bagus, baru setelah itu kepemimpinan dibentuk. Tapi berkomunitas itu wajib, berkepemimpinan itu wajib, gitu loh. Saya di sini pimpinan saya itu namanya Ustadz Aang Ardianto. Gitu. Saya sebagai pembinanya. Nanti di Jogja ini pimpinannya ini gitu. Tapi walaupun kami punya jemaah, tidak menyalahkan jemaah lain. Nanti ada konsepnya, bagaimana konsepnya. Kita itu hanya ditugaskan fastabiqul khairat. Jadi semua umat Islam itu benar, karena semua itu berdasarkan pemikiran ijtihad. Ijtihadnya hati begini hilafahnya. Memang kenyataannya benar. Ijtihadnya Hilafatul Muslimin begini. Memang benar ada dalilnya. Jamaah muslimin benar. Yang menjadi tidak benar kalau mereka saling mengalahkan, karena mencederai ukhuwah, tidak mau kumpul. Kalau YPM saya tidak muji-muji YPM, akan saya bangun ukhuwah Islamnya sampai kapanpun bisa datang. Kalau ke kantor YPM Surabaya, mobil 10 bisa masuk. YPM Surabaya punya 2 kantor di tengah kota dekat Masjid Agung Surabaya. Jadi kalau demikian dulu itu setiap kekuasaan politik mesti disertakan oleh agama. Ken Arok itu loh dalam sejarahnya, walaupun Ken Arok itu katanya buatan Belanda, Ken Arok itu didukung oleh agamawan. Baru pada abad 18 itu kekuasaan agama dipisahkan. Umat Kristen tidak protes. Protesnya itu tidak, tapi orang Islam kelas protesnya. Padahal yang banyak dirugikan itu orang Kristen. Perlu sampean sadari, sampean buka data-datanya di YouTube. Semakin bagus demokrasi sebuah negara, maka perkembangan umat Islam semakin besar. Semakin buruk demokrasi sebuah negara, maka semakin kecil perkembangan umat Islam. Di Eropa itu saya YPM ini pernah datang itu
pernah komunikasi dengan Yusuf Etnes itu loh, dari Inggris. Mu'alaf Eropa itu datang, bertamu ada, berkembang umat Islam. Tapi mereka itu adalah banyak juga yang kembali menjadi kafir lagi setelah Islam. Karena melihat Islam itu kok begini ya, kayaknya mohon maaf, kayaknya goblok-goblok gitu loh. Tidak jauh berbeda dengan agama saya. Ya gini, menghadirkan khilafah berpecah belah menjadi beberapa bagian varian khilafah. Bukan hanya madhab. Khilafah ini loh menjadi, tapi masing-masing khilafah menyuarakan, khilafah saya yang nomor satu, yang dengan khilafah saya bisa mempersatukan umat. Seandainya tidak gitu, khilafahmu apa? Ayo kita sama-sama berjuang, kamu benar, saya benar. Kalau kamu salah, itu kan menurut saya, menurut Allah belum tentu, karena saya dangkalnya ilmu saya. Sebaliknya, saya merasa benar, karena keyakinan saya begini, ilmu saya, otak saya masih menganggap saya benar. Sebagaimana Imam Syafi'i, yang mesunahkan kunut. Imam Syafi'i itu menganggap bahwa kunut itu sahih hadasnya. Kemampuan Imam Syafi'i begitu. Imam siapa namanya? Imam Hambali menganggap dhaif. Ya benar dia, karena memang begitu gitu loh. Tetapi mereka akur. Kenapa kita tidak bisa begitu? Sekali-sekalilah Khilafatul Muslimin berpidato di Hizbut Tahrir, berpidato di berkhutbah di mana itu, di Masjid YPM Tauhid, atau dari YPM Tauhid saling memberikan informasi, kan bisa ukhuwah begitu. Tidak berdiri salah-salah, takut anggota ini tercemar, terpapar, takut nanti masuk sana begitu. Kalau YPM bebas, malah di YPM kalian ngaji kemana saja, ajak mereka ukhuwah, tidak perlu diajak ke terkecuali mereka tidak punya jemaah. Anakku sekalian, coba dibantah. Silakan yang mau menyampaikan unek-uneknya. Monggo. Ada? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dari pemaparan ini sangat luar biasa sisi historis ataupun perjalanan sirah ya, perjalanan para nabi. Dan saya menilai dari pribadi saya ya, mengenai jamaah yang saya di dalamnya ini, seperti yang Pak Kiai sampaikan tadi, bahwa jamaah khilafah ini tidak tiga itu tadi ya, tidak menghakimi, tidak menjadi menyalahkan ataupun mengkafirkan, naudzubillah ya. Akan tetapi ia menghormati bagi siapa yang belum berjamaah, mari berjamaah ya. Adanya satu kepemimpinan untuk dalam rangka iqamatuddin. Semuanya sama juga dalam rangka iqamatuddin juga ya. Kemudian yang pertama tadi saya tulis siapa? Nabi Salomon atau Sulaiman meminta ilmu. Minta ilmu. Dan itu ada di dalam sirah ya, dalam ini sejarah ya. Adapun dalam Al-Quran sendiri, beliau juga meminta kerajaan, kan gitu ya. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, itu doanya Nabi Sulaiman. Coba artikan itu. Artinya qala rabbighfirli
Ya Allah, ampunilah aku, wahabli mulkan, dan berikanlah aku kerajaan layan bagi lihadin min ba'di, yang tidak ada setaranya kerajaan ini setelahku. Innaka antal wahhab, dan Kau Maha Pemberi. Seperti itu. Jadi selain ilmu, beliau juga minta kerajaan. Kemudian yang kedua mengenai konsep berjamaah dalam Islam, saya bertanya saja, ya, apakah Islam ini memiliki berbagai macam konsep dari pemikiran, ataukah Islam ini sudah menerapkan konsep dalam iqamatuddin itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ketika Al-Quran Sunnah mengatakan seperti ini kita ikuti, ataukah itu kita harus berpikir dulu, ya, artinya berpikir dulu, mengolah lagi dengan situasi, dengan kondisi sekarang ini, ataukah sami'na wa ta'na kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu, ya, untuk menjelaskan konsep berjamaah ini. Kemudian mungkin belum sampai materinya, menurut metodologi surga itu di surat mana, ayat berapa, dan lain sebagainya, supaya kita juga mengikuti itu, ya gitu, ya, mengikuti metode surga, dan kita tidak artinya tidak memaksa seluruh umat Islam harus bersatu dalam kepemimpinan saya, tidak, ya, itu sesuai dengan ilmunya, dan nanti tanggung jawab kepada Allah SWT masing-masing, kan gitu. Seperti Ustadz Pak Kiai juga sampaikan, ilmunya ya bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Jadi untuk persatuan ukhuwah itu khalifah saya menyampaikan apapun bentuk perbedaan ataupun kelompok ataupun perkumpulan yang mencederai ukhuwah, yang merusak ukhuwah, maka apapun pentingnya itu maka tidak menjadi penting, ya. Apapun kelompok ataupun suatu perkumpulan yang mencederai, yang meretakkan, bahkan yang pecah belah ukhuwah Islam kaum muslimin, maka seberapapun pentingnya itu menjadi tidak penting. Itulah kita jamaah ini juga membaur kepada seluruhnya. Maka saya senang seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi, bisa mengisi sana, bisa mengisi sini, saling bersinergi. Itu yang dimau oleh kita semuanya, seperti itu. Ya, akan tapi saya tanyakan, konsep berjamaah ini sudah ada nas dalil, ataukah harus berpikir sehingga membuat konsep baru seperti itu? Jazakumullah khairan. Ada lagi disambung dulu mungkin kalau ada masih ada. Cukup, mungkin Yai boleh ini dulu dijawab. Anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya ingin meluruskan Alfi di sini, Rabbighfirli wa habli mulkan la yambahi. Lamnya itu kan lam nahi. Nabi yang dimaksudnya ini kerajaan di sini adalah hartanya. Ya Allah, berilah saya kerajaan, datanglah ajak kepadaku. Di kerajaan itu ada dalam kerajaan nanti tidak seperti ini gitu loh. Sedangkan khilafah min qablihim itu dijanjikan Allah. Jadi yang di ayat ini tidak sebagaimana itu, bukan kekayaannya. Yang kita tiru itu adalah khilafah itu konstitusinya, nah, bukan kekayaannya. Sedangkan Nabi Sulaiman itu yang sampai sekarang nggak ada memang kerajaan seperti Sulaiman, tapi konstitusinya gitu. Terus masalah apa namanya? Apa Ustaz tadi? Dalil, konsep surga itu kok bisa ya surga itu dengan konsep apa?
nanti kalau kami main-main, saya memang sengaja untuk mempermainkan sampean agar sampean itu menuntut. Betul ada dalilnya enggak? Dalilnya itu qat'iyah. Maksudnya Al-Qur'an, bukan hadis. Kalau hadis nanti hadis semacam ini ya. Sataftariqu ummati ala salasatina wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidan. Hadis ini kan ada 14 sampai 16 insyaallah. Dan matannya hadis ini memper-memper gitu. Dan hadis ini kedudukannya, derajatnya itu maksimal hasan sahih, bukan sahih. Hasan sahih kan dhaif, kemudian hasan sahih, baru sahih. Nah, karena itulah ada sebagian yang ngartikan, nanti kita bahas lagi nanti. Nah, yang saya ajukan konsep surga ini adalah konsep qat'iyah, muhkamat, bukan dhonni. Tapi tidak saya tunjukkan sekarang. Kalau bisa, ngadakan kajian lagi, soal panjangnya. Agar sampean hadir. Gitu loh. Kalau saya mempermainkan sampean, mempermainkan agama loh. Memang saya mempermainkan sampean agar sampean itu, saya akui. Agar sampean itu nanti kalau diundang hadir lagi. Tapi kalau saya mempermainkan agama, dalil yang tidak qat'iyah, yang bukan dalil, maka saya dosa loh nak. Membuat agama. Jadi insya Allah orang setua saya, jenggot saya ini tak semir lah. Jangan, ini sebenarnya putih, cuman tak semir. Nah, tak semir, biar gaya dikit, gitu loh. Nah, ya, gitu loh. Nah ini putih, masa setua putih ini nggak takut mati sih? Buat ngarang-ngarang dalil kan begitu. Semua dalil yang saya kemukakan ini kan jelas. Gitu. Kalau cerita ini mungkin tidak jelas ya, selalu sampean bisa cross check di Bible. Gitu. Karena saya mulai kecil memang membawa Bible. Terus apalagi? Jadi sabar dulu, jangan tanya dalilnya. Ya, yang lain jangan tanya ya, sabar dulu. Yang penting kalau saya mempermainkan agama, enggak khawatir. Saya akan berhadapan dengan Allah. Ya Ustadz kan betul ada dalilnya ya. Nah ini tahu, ini saksinya. Nanti ini Ustadz ini ya kalau saya berbohong ini juga kena apa? Kena apa namanya? Iya. Kan begitu. Begitu loh. Jadi pertanyaan lain saja dulu. Masalah dalilnya konsep surga itu nanti saya rahasiakan. Nah, jamaah itu apa diusahakan? Ya diusahakan. Karena itu perintah hal. Wa'tasimu bihabillahi jami'an. Jami'an itu hal. Dalam apapun, kondisi apapun, kalian harus berjemaah. Bersatu. Jadi, jangankan banyak. Bertiga saja kalau berpergian itu harus berjemaah. Ada pimpinan. Safar itu ada pimpinan kak. Oleh karena itulah, tradisi di YPM, siapa yang pergi berombongan, angkat satu pimpinan. Jamaah. Oh, jamaah apa? Pimpinan. Kalau jamaah itu harus punya pimpinan. Ini fakta realita, nak. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam ini berpolarisasi menjadi beberapa bagian. Dan kita sekarang harus menerima bagian-bagian umat Islam. Karena dalam hadis ada firqatun najiyah. Tidak bisa sampean itu kita itu menyalahkan firqah karena ada firqatun najiyah. Ya udah terjawab ya. Insyaallah. Coba ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya, Pak Jumadi boleh. Maaf Bos, agak maju lagi ya. Iya, monggo. Ke arah maju. Karena bukan maju ilmunya. Sepaham saya dan mungkin juga kaum muslim yang lain bahwa di surga ini kan ada metodologi surga. Artinya ya seperti teori atau taktik di surga kok aman. Paham saya mungkin juga teman-teman sama. Karena surga itu semua tentram itu karena semua tercukupi. Semua kebutuhan ada. Apapun yang diminta siap. Apa tadi kok saya baru pertama itu karena di sana juga ada apa Pak bodyguard apa namanya itu aku mau dijelaskan apa namanya Pak
Istilahnya kok ada Nanti kalau saya jelaskan Pak, ayatnya kebongkar. Gitu loh. Saya taruh belakangan ini. Yang penting ada saksinya bahwa Ustadz, siapa yang menjadi saksi? Ada. Ya mau ini ikut saya, ini mau jadi apa yang saya katakan benar. Nah, ini 4 tahun pengawal saya harus dikawal. Ini dulu orang kelas, sekarang menjadi baik. ini pengawal saya 4 tahun, hampir 4 tahun ya Lek ya. Kemana-mana dampingi saya, lihat saya terus ini. Ya. Kemudian juga setahu saya atau kebanyakan orang Muslim, Adam. Tadi kan Bapak menyinggung manusia dikatakan di bumi gitu ya. Adam ini diturunkan ke bumi karena kesalahan memakan buah khuldi. Khuldi itu sebenarnya bahasanya iblis ya, tapi sebut saja supaya kita paham. Tetapi saya juga bertanya, apakah itu memang kesalahan Adam karena makan buah khuldi, atau memang konsep Allah itu manusia itu memang makhluk bumi? Pertanyaan itu Ustadz, mohon penjelasan. Terima kasih. Sebenarnya ini keluar di tema, tapi tidak masalah ya. Saya jawab secara singkat. Adam itu bukan manusia pertama, satu ya, tapi nanti aja ini keluar. Adam itu generasi pertama dari generasi manusia yang cerdas kita ini. Sebelumnya itu ada makhluk lain yang Allah ciptakan. Nah, ya, Bapak ya, ya begitu. Namanya basar, semacam basar. Kalau bukan insan, basar. Nah, insan itu adalah ya kita ini lebih cerdas. Sebelumnya itu tidak cerdas, tapi punya darah. Di dalam Al-Quran itu ada yang menafsirkan seperti tafsir Jalalain itu Banul Jan. Jadi makhluk yang Allah ciptakan itu Banul Jan. Tetapi menurut teks, secara teks, makhluk yang Allah ciptakan itu punya jiwa, punya darah. Karena di Al-Quran surat apa namanya, surat Al-Baqarah ayat 30 itu ataja'aluna fiha mayyufsitu fiha wa yasfikut bima itu darah. Jadi mereka punya nafsu, punya nilai merusak dan punya darah. Kalau punya darah dan seperti kita, maka tidak jauh dia dengan. Jadi konteks-konteks itu ada. Bashar itu adalah makhluk yang agak bungkuk, yang seperti manusia, tapi kita kan tegak. Itu jauh nanti, Bapak, nanti kapan-kapan kalau kajian-kajian, ini kajian kejemahan. Bukan saya menolak, saya pikir yang lainnya yang berkaitan dengan kejemahan. Pak Jumadi jadi baru tahu lagi kan? Iya, makanya itu tadi, kita kalau apa namanya itu semakin banyak silaturahim kan, tambah ilmu kan, insyaallah tambah berkahnya kan itu ya. Ya, enggak ada lagi, silakan. Ya, boleh Pak Suradal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjamaah, kerja bakti bersama, atau boleh dikatakan tolong menolong. Tapi masyarakat sekarang nih saya alami di Tepus, kalau kerja bakti disebutnya gugur gunung di sana. Nah itu sekarang itu ada uang dia mau bertandang, tapi kalau nggak ada uang diem aja. Nah saya minta kepada Bapak Ustadz Pak Toyabning, bagaimana solusinya? Sebab kalau kita ngajak-ngajak mau bener itu susah, Pak Ustadz. Kalau diajak, wah pantas anak kiai mau ke masjid terus-terusan berjamaah, kan malah ngabangke kuping istilah wong Tepus itu seperti itu, Pak. Jadi bagaimana solusinya ini realita yang ada di daerah kami. Tapi saya kira nggak jauh dengan bapak-bapak atau saudara-saudara yang ada di sini. Betul nggak Pak? Kira-kira Pak? Terima kasih, minta solusinya sehingga kami bisa berleluasa untuk memberikan support kepada masyarakat kami, walaupun kami sudah istilahnya berkuar-kuar, begitulah Pak Ustadz. Barangkali Pak Ustadz Yusuf sudah tak pernah ke sana,
Keadaannya seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Ustadz. Ya apa ya? Soalnya pertanyaan Bapak ini sama dengan pertanyaan saya. Saya tak ngarang saja Pak ya, sesuai versi saya ya. Kalau pengalaman saya itu orang itu bisa nurut kepada kita karena kita tidak punya hal gitu. Kita punya beberapa hal seperti harta. Saya itu Pak ya, untuk agar orang ini ngerti kejemahan itu, saya itu bayar Bapak. Saya kasih ongkos, kalau di sini UMR-nya 100 mungkin udah lumayan lah buat ganti ongkos ya, BBM. Kalau di Surabaya itu saya 150 per orang kalau hadir. Siapa yang mendengarkan konsep kejemahan saya itu saya bayar. Saya kasih makan, saya mewahkan. Mulai pagi sampai kadang-kadang 2 hari, saya tanggung 2 hari itu, jemaah itu saya tanggung. Kemudian setelah mereka mau diiming-iming konsep kejemahan, kemudian setelah mereka sadar, saya bilang begini sama mereka, tolong ya, selanjutnya ini enggak pakai uang-uangan, tergantung kesadaran sampean. Saya ini cuma mancing agar sampean itu hadir. Setelah kesadaran sampean tumbuh, mbok yo balik no duit itu. Begitu saya. Akhirnya ada seorang yang bernama Lincung orang Cina. Setelah mendengar konsep kejemahan saya 3 hari, ngomong begini, San, ini ada saksi. Aduh, saya baru tahu ini, Islam kok begini. Saya enggak kenal seperti ini dulu, ternyata indah ya, bagus. Kalau indah, kalau begitu, sampean sekarang keluarkan uangnya sama saya. Bantu saya untuk membangun jemaah ini. Kemarin itu keluar kalau hampir 200 juta. Kemudian uang itu untuk apa? Saya bilang, siapa yang butuh modal? Yang satu bilang, saya butuh apa, Lek? Saya ingin membuka warung, free chicken mu'alaf. Udah kasih pinjaman. Satu, saya butuh pengelolaan, sudah kasih pinjaman. Sekarang 0, hampir 0. Ini sebentar lagi mau membeli ambulan. Begitu Bapak. Jadi memang ini, kalau sampean udah tahu kewajiban berjemaah, jadi jemaah itu artinya persaudaraan itu saling bantu-membantu. Di saudara kami itu banyak yang miskin. Jadi yang kaya memang sengaja kami membantu. Sebentar lagi insya Allah kita itu akan membeli 2 apartemen ya, Le. 2 apartemen di Cibubur. Kita punya, ya begitu, saling membantu, salingan gitu. Agar kehidupan persaudaraan ukhuwah itu tidak boleh mencela, saling mengasihi, saling ruhama, kemudian ya begitu, saling membantu. Gitu. Kami tidak menganggap golongan. Siapa yang butuh, kami bantu. Begitu. Kemudian memang ada kadang-kadang enggak butuh pura-pura butuh, ada juga gitu. Jadi demikian. Jadi memang saya itu memakai taktik. Demikian juga kalau kalian nanti yakin dengan jemaah bahwa umat Islam itu butuh berjamaah, butuh bersatu. Harta yang sampean miliki itu ada hak orang lain. Ada saudara yang perlu kita bantu gitu. Agar tidak kemana-mana, saling nanti sampean kontrol. Saling kontrol, diaudit. Saya atur, kita atur bersama. Gitu. Ini akan bermanfaat. Cuman yang sampai yang sekarang ini adalah yang belum kami bisa laksanakan itu mengganti babi dengan kambing. Gitu. Di Papua itu orang-orang mu'alaf itu masih melihara babi, saudaraku. Sedangkan mereka nuntut babi itu kalau punya anak kadang-kadang sampai 20, tergantung puting susunya. Kalau puting susunya 20, maka dia punya anak 20. Nah, kalau kambing babi yang putingnya banyak itu enggak cukup kita mengganti 1 kambing. Mintanya itu minimal kalau 10 itu puting susunya 10 itu 5. Belum. Nah, disinilah satu-satunya jalan membangun ukhuwah Islamiyah. Nah, ini kalau di sini kirik Isolotus. Jadi kita itu tidak
tidak jamaah golongan. Sebenarnya golongan bertemeng di balik firqah. Ya, kalau ada undangan lagi hadir ya. Ada bantahan lagi? Monggo, ada lagi yang lain? Ibu-ibu, belum ada nih yang mewakili. Silahkan. Ayo Bu. Kan biar tahu oh ternyata berjamaah itu bukan cuma sholat kan ini. Ternyata lebih luas lagi ya. Kita hidup juga perlu berjamaah. Ternyata berjamaah itu kewajiban kan ya. Nah, silakan jenengan punya jamaah di mana ya, entah di NU, entah di Muhammadiyah, itu sudah bagus. Yang penting jangan tadi 3 hal tadi ya. Jangan sudah merasa benar sendiri kemudian menyalahkan yang lain ya, mencela dan sebagainya. Tetapi harus saling ukhuwah Islamiyah, kan intinya begitu. Yang dari kampung mu'alaf mungkin karena yang dibina ini mu'alaf jadi harus luar biasa ini effortnya gitu ya. Karena mu'alaf ini kan ibarat lembaran putih, mau kemana tergantung dari pembinanya ya, sehingga pembina para mu'alaf ini harus punya kualitas dan jam terbang yang tinggi gitu ya. Kalau yang Islam dari lahir sih insya Allah sudah wawasannya sudah cukup baik gitu ya. Tapi kalau yang mu'alaf ini kan masih perlu dibimbing terus. Mana yang dari kampung mu'alaf? Berapa orang ya tadi yang datangnya? 3 nggih. Ada Pak? Nggih. Ada apa mungkin yang mau disampaikan? Monggo bebas. Mu'alaf Semin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sedikit tentang cara berjamaah. Seandainya ada yang dari mu'alaf banyak diajak berjamaah tentang apa saja, bukan hanya sholat tapi lain-lainnya. Tapi juga memerlukan harta benda dan lain sebagainya untuk fasilitas kedepannya gitu. Tapi mengingat cara untuk mengatasi itu banyak sekali kesulitan untuk menempuh cara tolong-menolong supaya bisa sukses, supaya bisa kedepannya semakin membaik, bisa menjadi mu'alaf yang baik dan menjadi Islam yang kuat, terutama dalam tolong-menolong itu. Kami butuh wawasan dari Bapak Ustadz untuk dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz barangkali. Ya, jadi insya Allah bulan depan Pak, ini kalau jadi nih, kalau nggak ada halangan, saya minta partisipasi dari mu'alaf binaan jenengan. Itu nanti kita mau ada acara kalau bahasanya itu apa ya? Ya semacam riyadoh lah ya. Jadi macam riyadoh khusus buat mu'alaf. Ya, jadi khusus buat para mu'alaf kita. Makanya tolong nanti daurah, salah. Daurah untuk para mu'alaf. Ya, selama 1 hari. Rencananya nanti di Hotel Santika, Pak. Jadi mu'alaf itu kita ajak ke Hotel Santika. Ya, mohon jenengan nanti siapkan. Mungkin dari Klopororo juga sama, kalau ada mu'alafnya nanti disiapkan. Ini khusus si mu'alaf nggih, Pak? Ya, jenengan mendampingi saja, tetapi materi itu nanti khusus untuk para mu'alaf. Termasuk yang jenengan keluhkan itu nanti ada jawabannya di sana. Yang intinya begini. Contoh mu'alaf dari kalangan para sahabat yang miskin melarat itu siapa? Bilal, Pak. Bilal. Gitu. Bukan cuma miskin, budak. Zaman dulu itu budak itu kasta paling rendah.
Ya, namanya budak. Budak itu tidak punya hak asasi sama sekali. Saya pikir mualaf zaman sekarang nggak ada yang dari golongan budak, no? Berarti insya Allah nasibnya tidak lebih parah dari Bilal. Gimana? Pengalaman Bilal masuk Islam itu juga luar biasa. Ya. Dari mulai mendapatkan perlakuan yang tidak baik, penindasan, ya, sampai kita dengar ada cerita telungkupkan di atas batu, punggungnya masih ditindih batu lagi. Tetapi apa dia bilang? Ya, Allahu Ahad. Jawabannya cuma itu, nggak berubah. Dan dia tidak pernah diiming-imingin bakal merdeka untuk jadi Islam. Nggak ada tuh, Bilal, kalau kamu ikut jadi umat Muhammad, besok kamu jadi orang yang merdeka. Enggak. Bilal itu dimerdekakan setelah beliau itu istiqomah dalam keimanannya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan sama mualaf-mualaf itu. Ya, kalau kita cuma manjakan dengan fasilitas, itu selama bertahun-tahun nggak akan keluar dari permasalahan itu. Ya, dan tidak akan sadar-sadar Islamnya. Islamnya itu sadar ngarep sembako. Hebatan. Ya. Nah, ini yang nanti kan kita rubah cara berpikirnya, Pak. Betul, bantuan itu hak mualaf. Karena dari 8 asnaf salah satunya adalah mualaf. Cuma pertanyaannya, udah berapa tahun jadi Islam? Masa udah 5 tahun masih ngarep zakat wae kan gitu. Udah 10 tahun masih disebut mualaf terus. Mualaf itu ono standarnya kan ya. Masa udah berpuluh-puluh tahun masih belum bisa sholat. Bacaan sholat nggak hafalnya. Baca Quran juga nggak mau. Suruh ngaji susah. Neng kon sambat Gresulo, wah paling semangat. Nah ini memang penyakit mualaf yang harus sama-sama kita benahi. Tapi tentunya bahasa ini kan bahasa saya sama Bapak, ya. Nggak mungkin kita sampaikan ke bubar ke malah melu balik jadi kafir meneh gitu ya, malah dosa gitu ya. Nah jadi insya Allah di acara bulan depan itu kita siapkan memang daurah khusus ya untuk para mualaf. Sehingga mualaf-mualaf ini kita sadarkan ya, keimanannya, akidahnya, bukan tangannya yang begini terus ya. Ya, harus kita sadarkan keimanannya sehingga kalau imannya udah kuat, mau melarat, mau sakit, mau susah kayak apapun, dia ini udah bukan permasalahan yang utama. Permasalahannya adalah gimana dia bisa mempertahankan iman Islamnya dan dia bisa hidup menjalankan Islam dengan indah. Yang insya Allah nanti pelan-pelan Allah akan angkat derajatnya. Kenapa? Karena niatnya yang baik itu. Seperti Bilal. Siapa yang nyangka seorang Bilal yang dulu cuma budak, kafir, tiba-tiba setelah jadi Islam, ya belum ada di surga, langkah kakinya udah kedengeran, kan luar biasa itu. Itu mualaf Pak, prestasi itu ya. Nah gimana sama mualaf-mualaf zaman sekarang? Kan gitu permasalahannya itu ya. Nah makanya nanti mohon nanti keikutsertaannya. Pokoknya mualaf-mualaf kita yang masih ada di lingkaran kemiskinan terus gitu ya, lingkaran kesusahan terus, ini harus kita angkat dengan cara merubah mindsetnya, cara berpikirnya supaya menjadi mualaf yang baik, yang menjadi Islam yang kafah gitu ya. Itu harapannya begitu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti bulan depan nanti saya kirim undangan seperti ini bisa dihadirkan khusus para mualaf-mualaf binaan kita. Katakan ya Pak. Ya enggak ada yang tambahan. Oke, begini saudaraku, pertanyaan tadi konsep jamaah apa namanya? Mitologi jamaah surga itu akan saya jawab sekarang. Ya. Tapi sampean berjanji pada saya, janjinya itu begini. Ya Allah, ya. Sampean nanti diulangi, nanti saya akan bicara, tapi sepakati dulu, ya Allah. Jangan ditirukan dulu. Dia apakah omongan saya ini betul? Jangan-jangan nanti saya ditirukan gini yang wanita. Ya Allah, saya berjanji mau menikahi Toya Bening. Nah, keliru nanti. Repot nanti. Jadi jangan diucapkan dulu. Sampai itu dengarkan dulu. Kalau nanti setuju saya ulangi. Ya Allah, saya berjanji bahwa saya akan menganggap semua umat Islam itu saudara saya. Asalkan dia akidahnya juga benar, menghadap kiblat, Tuhannya sama, nabinya sama, yang kotin-kotin sama. Apapun golongannya,
seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Jamaah Muslimin Hizbullah, HTI, semua itu saudara saya. Tidak ada bedanya, yang membedakan itu pemikiran dan pemahaman saja. Ya Allah, saya berjanji, mulai hari ini akan saya mencari jamaah. Kelak bila jamaah ini butuh, mudah disatukan, karena kami terikat ukhuwah Islamiyah, walaupun sekarang bercerai-berai. Kira-kira setuju dengan janji itu? Setuju kan? Kan apa yang membuat kalian tidak setuju, ragu ini apa? Coba. Apakah sampean saya kan tidak mengajak sampean itu ke jemaah saya? Enggak. Sampean itu mencari jemaah. Jangan kalian hidup sendirian. Jangan, enggak boleh. Hanya serigala yang stres, yang berburu sendirian. Tahu serigala sampean? Serigala itu setia. Komunitasnya bagus. Dia itu dipimpin oleh serigala. Kalau ada makanan itu, dia makan sebanyak-banyaknya. Kemudian, karena serigala itu tidak bisa mikul hasil buruannya. Jadi, serigala itu makan sekenyang-kenyangnya. Nanti setelah pulang ke sarangnya, kan itu ada penjaga sarang. Tidak maju semua, tidak berburu semua. Nanti dimutahkan sebagian untuk dikasihkan ke anak-anaknya, ke yang jaga sarang itu dimutahkan, gitu loh. Nek sampean kan mikul, gitu loh. Jadi kira-kira siap apa enggak? Jadi sampean itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan hidup sendirian. Enggak boleh, enggak perlu dalil. DSD itu adalah manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang berkomunitas. Komunitas di dalam Islam itu adalah berjamaah, berkomunitas dengan orang lingkungannya. Kalau nanti di sini berkomunitas ke Ustadz Yusuf, jangan sampai enggak ada pertalian. Nanti suatu ketika kalau ini futuh semuanya, Hizbut Tahrir futuhan, gampang. Kita enggak mungkin kalau ukhuwah gini. Hizbut Tahrir menegakkan khilafah. Oh, saya tidak setuju. Lah tidak bisa. Wong kita terikat ukhuwah, Hizbut Tahrir itu baik. Nah, saya tidak setuju hari ini. Karena hari ini konsep kita itu berbeda-beda. Karena berbentuk konsep Hizbut Tahrir itu yang saya tidak setuju. Karena Karena bukan konsepnya itu. Karena apa? Masih ada lemahnya. Demokrasi diharamkan, orang tidak boleh nyoblos. Sedangkan demokrasi itu kalau ditinggal saja gimana solusinya? Demokrasi ditinggal, tidak ada solusinya. Ditinggal jadi khilafah semua, belum tentu khilafah Hizbut Tahrir diterima. Jadi nanti kita nerima Hizbut Tahrir atau KM menegakkan khilafah. Kita kan YPM belakangan, YPM tidak apa-apa jadi makmum. Ya setuju daripada demokrasi, gitu loh. Nggak mungkin lah kalau nanti ukhuwah tegak dengan sendirinya kita itu akan menyatu, dan kita tidak mungkin lain karena hati itu berbeda sama saya, nggak setuju. Wis aku lebih baik gabung sampai Amerika saja. Ya nggak bisa lah begitu, nggak bisa. Jadi ukhuwah ini ditegakkan dulu. Siapa yang bisa dibantu? Ada komunitas itu tidak mau bantu. Hanya bantu golongan dewi itu ada. Karena itu adalah menolong yang bukan saudara agama, bukan saudara jemaah. Itu begitu. Jadi Islam itu dibantu. Anakku yang dimuliakan Allah. Syariat Islam itu apa sih syariat Islam itu? Kalau perintah Allah itu syariat Islam apa enggak? Kalau umpama sampean suruh minum, sebenarnya aqua ini, kita minum aqua itu termasuk mencederai ukhuwah ya. Menurut saya mencederai ukhuwah. Karena Denon ini saya sudah tidak minum Denon 20 tahun, tapi tidak masalah. Saya tidak pernah beli ini ya, Lek ya. Tidak mau saya. Itu tidak pernah. Tapi karena disuguhi di mana saya minum. Jadi banyak hal-hal di mana kita itu ukhuwah itu masih lemah. Sanggup kalian berjemaah?
Mudah kan? Kenapa jamaah itu wajib? Jamaah wajib nggak perlu dalil. Karena memang kita lahirkan sebagai manusia makhluk sosial. Kenapa kita itu butuh pimpinan? Gitu. Istri saja harus punya pimpinan, harus punya imam. Gitu. Kita pergi bertiga saja punya imam, harus punya pimpinan. Gitu. Pimpinan itu bisa membuat kita sehat, bisa mematikan ego. Kalau di sini ini pimpinannya itu Ustaz Yusuf. Saya kalau Ustaz, ya saya makmum Ustaz ya. Enak menumbuhkan ego saya. Enggak mentang-mentang saya sebagai pembina nomor 1, enggak. Saya itu mengego. Amir saya itu siapa namanya? Amir Bayan itu anak muda anaknya. Dia itu hormat sama saya, tapi saya enggak mau saya meninggikan dia. Enggak mau saya. Saya harus lebih tinggi dari dia. Ustaz lah, Amir lah yang lebih tinggi. Bukan masalah siapa yang jadi pimpinan itu. Walaupun orang miskin, itu Allah perintahkan kepada kita agar kita taat kepada pimpinan. Selama pimpinan itu tidak bertentangan dengan 2 hal. Apa itu? Hablahnya Allah dan hablahnya manusia. Duribat alaihimud dzillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin minallah. Di mana saja kalian akan ditimpa kehinaan, kecuali kalian berpegang teguh kepada hablahnya Allah. Hablahnya itu tali buhul, ikatan yang kuat. Ikatan perjanjian. Hablahnya Allah dan hablahnya manusia. Nah, berarti taat kepada hablahnya manusia termasuk syariat Islam. Iya. Nah, sudah ya saya tegaskan ya. Jadi habli minan nas ya. Annas ya. Annas ini habli minan nas, minan nas ya. Minan nas, annas, habli minan nas. Ini termasuk syariat Allah apa enggak? Hah? Syariat Allah. Setuju? Kita harus tunduk kepada hablahnya itu apa? Hablah itu perjanjian, kesepakatan itu hablah. Habli minan nas itu termasuk, sampean baca tafsirnya. Hablah itu termasuk perjanjian, kesepakatan. Berarti konstitusi. Berarti helm itu syariat Allah. Apa begitu? Karena memakai helm itu cari di hadis dan Al-Quran nggak ada. Tapi helm itu, sampean wajib pakai helm itu adalah undang-undang manusia yang disepakati bersama. Kalau sampean cari di ayat Al-Quran nggak ketemu, tapi Allah mesen agar kalian itu terikat dan tunduk kepada hablahnya manusia. Berarti pakai sabuk pengaman saat di dalam mobil itu syariat Islam. Benar apa enggak? Lah akhirnya ragu-ragu ya. Nah ini. Karena sampean tercekoki sementara ini bahwa setiap syariat Islam itu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Secara qat'i. Padahal kita itu ini sumber juga. Saya itu kemana-mana sama saya ini, adik saya ini ikut saya. Saya bilang kalau enggak pakai sabuk pengaman ingat kan? Apa? Ini panggil apa sama? Pakai sabuk pengaman. Gitu. Saya kemana-mana bawa cewek saya, gitu. Saya enggak tahu semakin tua ini semakin cinta kepada dia, semakin enggak kuat semakin saya bimbing, gitu. Ini karena tanggung jawab saya. Waktu saya ngomong qabiltu nikah, waktu begitu. Ini adalah perjanjian saya. Saya
harus saya terima kekurangan dia. Dan sebagaimana saya terima kelebihan dia, dia sudah menua bersama saya. Saya harus bertanggung jawab dengan itu. Berarti undang-undang, selama undang-undang yang dibuat manusia itu tidak bertentangan dengan hablahnya Allah, maka itu syariat Islam. Betul apa enggak? Nah, tapi banyak orang, jangan sampai betul-betulan, saya enggak tahu ya, terserah sampean. Tapi banyak orang Islam dulu waktu kewajiban helm pertama kali itu, waktu zaman saya itu, ada ustaz enggak pakai helm, itu karena buatan tauhid. Gitu. Saya pun niru-niru karena itu waktu itu masih apa saya Ustaz? Masih uyu-uyu, masih anak muda gitu. Umur 20 tahun masih apa namanya? Waduh, demokrasi kafir akbar waktu itu gitu. Waduh, masih uyu-uyu ya, saya niru-niru, masih pencarian jati diri, pencarian spiritual saya. Sangat panjang gitu. Kalau demikian, sampean satu misal ya. Ini sampean angkat RT ya. Yang RT ini jadi bapak ini RT. RT, ayo besok kerja bakti. Nah, kalau yang enggak ikut kerja bakti, silakan ngirim konsumsi atau mengganti uang dengan 50. Berarti kesepakatan itu, kesepakatan hablum minan nas, yang harus salam dan taati. Kalau sampean tidak taat, berarti sampean tidak taat pada perintah Allah. Gitu loh. Jadi sampai segitunya. Jadi untuk itu di dalam YPM ini kalau ada orang masuk menjadi warga YPM itu bersumpah, saya akan taat kepada pimpinan saya. Selama pimpinan saya itu tidak merintahkan kepada saya yang bertentangan dengan hablim minallah dan hablahnya Allah dan hablahnya manusia. Begitu. Ini akan ada baiat sumpah setia massal tanggal 31 Ustaz. Di Surabaya. Ya janjinya begitu. Agar mereka menjadi bernegara tertib, bermasyarakat tertib, berjamaah juga tertib. Dan orang lainnya bisa tertib enak. Gitu. Gak boleh nyombongkan diri, gak boleh membesarkan diri. Bugot sekecil apapun terhadap pimpinan gak boleh. Selama pimpinan itu tidak melanggar syarat-syarat Islam. Hak penentuan hukum itu, hukum yang memutuskan itu Allah memang. Tapi hukum-hukum yang dibuat manusia, selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, wajib. Oke, setuju? Kalau begitu, konsep surgawi sudah saya buka sedikit-sedikit. Nanti ada dalilnya yang lebih qot'i. Monggo ada pertanyaan? Masih panjang. Sampai jam berapa Ustaz? Setengah jam lagi. Kalau begitu langsung saja. Nah. Iya, langsung saja saya buka ya. Saya buka ayat yang pertama, saya tunjukkan 2 ayat saja ya. Ayat yang pertama, surat Al-A'raf, ayat 43. Tapi sampean harus buka sendiri. Kalau enggak, buka Al-A'raf ayat 43. Tolong dibacakan anakku yang wanita ya. Nanti di dalam ajaran Islam ini wanita dan pria itu sama. Yang membedakan itu kodrat dan perannya. Jadi nanti begitu. Jadi ada suami itu pimpinan. Kalau di jamaah itu mertua tidak boleh ikut cawi-cawi kan begitu ada gitu. Al-A'raf ayat 43 silakan dibaca. Ayo dibaca, yang baca wanita coba. Nih. Tolong berdiri, yang membaca artinya saja artinya saja. Yang laki-laki nanti baca apa namanya? Al-Qur'annya. Coba baca. Malam sampai jam 3 Ustaz.
La haula wala quwwata illa billah. Saya sebelum sampai berpisah, saya mohon maaf nak ya, apabila ada kata-kata saya, terutama kepada anak saya yang wanita itu, tidak ada niat untuk menggoda sampean, tidak ada untuk niat mempermainkan sampean, tidak. Saya itu orang tua, saya itu, udahlah, saya insya Allah tidak ada niat jelek apa-apa, cuman begitulah isian saya, jadi kekurangan saya mohon dimaafkan. Ayo coba diartikan nak. Arti dari Quran Surat Al-A'raf ayat 43 adalah, dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Terus, wanudu, terus, anhadallah, laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq. Telah sungguh-sungguh datang seorang rasul. Sesungguhnya rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Nah ya. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Kami serukan, kami berikan surga itu uristuwa, diwariskan biha kepadanya, bima disebabkan kuntum kepada kalian takmalun. Taklamun apa takmalun ini nak? Nah itu surga itu diberikan kepada orang takmalun. Ya, taklamun apa takmalun? Surga itu diberikan bagi orang yang mau mengamalkan, bukan taklamun. Tapi di sini takmalun. Kalau taklamun itu orang yang berilmu. Surga itu diberikan bagi orang yang berilmu. Tidak. Ini surga itu diberikan kepada kalian yang mengamalkan. Jadi jangan khawatir. Walaupun ilmunya sampean sama dengan saya pas-pasan, selama sampean mengerjakan konsep ruhama ubainahum, kasih sayang. Kasih sayang amalan yang tertinggi nak. Barang siapa mengasihi hamba Allah di dunia, di bumi ini, maka penduduk langit akan mengasihi kalian. Kasih sayang ini harus tegakkan sesama umat Islamnya. Ya. Nah, yang pertanyaan di sini, wa naza'na ma fi sudurihim min gilin. Dan Allah akan cabut ma fi sudurihim, di dalam sudur mereka. Di dalam nurani yang paling dalam. Sebenarnya bisa artinya begini, kalau kita rendahkan artinya ya. Wa naza'na ma fi qulubihim. Kami cabut apa-apa dendam yang ada di hati kalian. Sudur ini perasaan yang paling dalam nak. Dendam yang paling dalam, yang paling Allah cabut kalian. Mengilim dari dendam-dendam itu Allah cabut kalian nanti. Jadi kalian itu tidak punya dendam lagi sama saya, walaupun saya dulu pernah nyopet uangnya bapak ini 1 juta. Nah, kemudian setelah dicabut, diganti dengan apa? Ikhwanan. Nah ini, lihat surat Al-Hijr, surat 15 ayat 47. Coba. Ikhwanan. Nah, jadi surga itu perbedaannya ikhwanan itu nak ya, ikhwanan. Coba baca surat 15 Al-Hijr ayat 47 dulu. Coba baca nak. Baca nak. Ya baca. Artinya aja. Artinya nak, enggak apa-apa nak. Kami mencabut segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Mereka bersaudara dan duduk di hadap-hadapan di atas dipan. Nah, sudah ya. Sebenarnya ini saja 2. Nanti saya bacakan ya. Sesuai teks ya. Oh iya. Wa naza'na ma fi sudrihim min ghillin.
ikhwanan. Wa nazakna, kami ganti cabut ma fi sudurihim, apa-apa yang di dalam hati mereka, min gilim, dari segala kebencian dan dendam. Allah ganti apa? Ikhwanan, dengan persaudaraan. Ikhwanan ini saudaraku, ikhwanan yang lafaz yang semacam ini ada dua di Al-Qur'an. Di Al-Quran, satu ikhwanan ini di surga yang Allah tancapkan, nanti ikhwanan itu ditancapkan sama Allah menjadi pribadi. Sekarang yang jadi pribadi itu apa? Sifat apa? Sifat nafsu, keinginan terhadap pasangan, kemudian ingin bahagia, itu kan tancap. Nanti ikhwanan itu Allah pastikan di dalam hati kita. Tetapi ikhwanan kita saat ini harus dipelajari, harus diamalkan, harus dikerjakan. Itu perbedaan. Kalau di sorga Allah tancapkan. Jadi gak eling, gak mangkel Bapak ini nanti nangsa ke saya. Walaupun saya dulu pernah nyopet ya Pak ya. Nah gitu loh. Gak mangkel nanti. Malah berangkulan ngobrol. Kayak ngobrol persaudaraan berhadapan di dipan-dipan. Gitu loh. Dalam ya nanti tak anu Pak. Enggak cuman anekdot, enggak. Saya baru kenal di sini sama Bapak. Sebenarnya enggak nyopet lah. Begitu. Nah, sekarang ini ikhwanan itu fa asbahtum bi nikmati ikhwanan itu diberikan kepada kita. Mengapa kita membangun jamaah kemudian mengabaikan ikhwanan? Padahal ikhwanan itu konsep surga. Untuk mendapatkan surga itu Allah menancapkan ikhwanan itu di dalam hati kita. Sehingga kita nanti tidak mangkel. Tidak benci karena perbedaan paham. Dulu Bapak ini kunut, saya kok nggak kunut. Nah, nggak ada dulu. Walaupun saya nanti surganya itu kelas bawah sendiri. Ustadz Yusuf, nggak iri saya. Karena ada iwan, oh iya, alhamdulillah ya Allah, saudara saya dikasih yang tinggi. Sekarang ya, adanya apa? Di bumi ada apa? Di bumi ada matahari. Oh, di langit ada matahari. Di bumi banyak orang dengki. Nah, ya, tetangganya beli kulkas, dadanya kita yang panas, gitu loh. Karena iri. Nggak ada ikhwanan. Kalau ikhwanan, saya itu kalau sholat dulu ya sekitar 30 tahun masih remaja itu kalau sholat tuh ke Al-Falah. Karena ke Al-Falah itu saya seneng. Saya itu kan miskin, dulu miskin. Kalau sekarang alhamdulillah mungkin ya jauh dari mending. Ya alhamdulillah ya udahlah, nggak usah cerita itu. Saya ke masjid itu di sana parkir sepeda mobil, macam-macam. Saya senang, alhamdulillah, saudara saya ternyata banyak kaya. Tapi kalau masjid itu parkirnya becak gitu, ya Allah kok melat-melat gitu loh. Nah gitu loh, nggak seberapa gitu loh. Jadi nanti begitu di surga itu. Kalau sekarang sampean tidak ikhwanan itu, ya ikhwanan surga itu yang akan kita praktekkan. Nggak iri, nggak dengki, nggak mencaci. Kalau nanti KM lebih unggul daripada saya, lebih YPM, tidak masalah. Wong kita itu fastabiqul khairat, berkompetisilah kalian dalam kebaikan. Ya melok lah. Melok yang mayoritas tidak masalah. Sekarang ini, ayo kita membangun persaudaraan dari setiap jemaah. Nah, di sana itu sudah di surga itu contoh. Itu bocoran dari Allah. Allah cabut dendam dan kebencian. Penduduk ahli surga itu perasaan-perasaan dendam itu cabut. Kemudian Allah ganti, tancapkan dengan ikhwanan. Dan ikhwanan itu diberikan kepada kita. Tinggal kita praktekkan, pelajari. Gitu loh. Siap? Siap mengamalkan ikhwanan? Tanpa membedakan golongan, tanpa membedakan jemaah. Kalau demikian, jemaah Hizbut Tahrir, jemaah Khilafatul Muslimin,
jamaah muslimin Hizbullah itu bersaudara. Hanya beda pemahaman dan pemikiran saja. Beda penafsiran. Gitu. Beda penafsiran, walaupun sekalipun salah, insya Allah Allah memaafkan. Asalkan jangan sampai berbuat syirik akbar. Syirik akbar itu nyata sebenarnya sampai nyembah Yesus, gitu itu beda. Kalau Rasulullah itu tidak khawatir kepada umatnya ini untuk berbuat syirik, tahu ayat hadisnya. Aku tidak khawatir umatku itu berlaku syirik. Yang dikhawatirkan itu apa? Hah? Nah, yang aku jelaskan, kalian itu berpecah belah dan saling membunuh. Itu soheh. Nah sekarang tidak khawatir. Kamu syirik. Titik syirik. Syirik itu naknya, sekalipun syirik betul. Kalau syiriknya itu kecil, diampuni Allah. Syirik kecil itu apa? Riya. Cuman amalnya saja yang tidak diterima. Tapi keimanannya dia kepada Allah masih dianggap sama Allah. Gitu loh. Kok kita itu jadi lebih dari Allah sifatnya? Sudah? Tapi sebelum saya sudahi, silahkan protes keterangan saya sampean bantah. Ini kot'i loh. Kalau sampean bilang ini, itu karangan Pak Toya saja. Oh nanti dulu ngomong aja yang lebih suwe. Gitu. Monggo penutup sebelum nanti kita tutup, silakan kalau masih ada yang mau disampaikan dari Bapak ini. Nah, Pak Jumadi nambah lagi. Ayo, monggo. Silakan. Saya butuh ini, nak. Mana? Saya. Itu diambilkan biar nak, nggak apa-apa nak. Ustaz, saya setuju dengan persaudaraan, tidak membelah guru dan guru. Karena di surga atau di dalam kubur tidak ditanyakan kamu dari NU atau dari Muhammadiyah. Jangan kan. Iya nak. Hanya ini. Silahkan ada di mana-mana ormas maksud saya. Tentu saja kita yang kita jaga itu adalah toleransinya. Toleransi. Ya. Menghormati, insya Allah semuanya akan berjalan dengan aman. Amin. Itu aja Pak. Insya Allah. Amin. Semuanya ini logo. Setuju terhadap kajian ini? Masih banyak kajian-kajian. Nanti sampean semakin cinta. Ternyata Islam itu begitu ya. Sampean kaget nanti. Kalau sudah kaget nanti sampean ringan. Kalau sampean tahu ajaran Islam begini, sampean ringan. Sampean mudah mudah memaafkan. Halus, tidak mudah nyalakan saudaranya. Selama saudaranya itu di atas bingkai keislaman. Nanti enak ke istri sampean baik, ke anak baik. Kalau sampean tahu konsep kejuan membuat sampean baik, membuat sampean berjuang. Yang kaya bisa membantu. Yang miskin nanti kita kasih bantuan. Begitu loh. Ini akan terjalin nanti. Demikian saya tutup untuk saya sendiri. Saya mohon maaf nanti ini dari saya saja ya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Toya Bening yang sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa. Saya sebagai moderator juga ikut bersyukur alhamdulillah, dan saya mungkin cerita sedikit perjalanan saya menerima beliau. Tadinya juga saya bukan ragu-ragu lagi Pak Nur, jadi saya pikir ya aneh, nyeleneh ini. Tapi satu ketika gini, beliau kan kemana-mana nggak mau ketinggalan sama permaisurinya. Walaupun Bunyai itu jalannya udah tertatih-tatih, tetap dibawa-bawa ini. Sampai pernah sama saya ke Manado itu Surabaya, bandaranya jauh Pak, jalan kaki. Jadi saya udah kemana, beliau sama Bunyai itu masih dengan sabar nuntun gitu ya. Akhirnya saya malu sendiri, saya balik lagi. Ikut jalannya kayak kura-kura gitu pelan-pelan karena menghormati beliau. Nah saya cerita sedikit, waktu itu mama saya masih hidup ya, tapi kondisi udah sakit. Nah, beliau sama Bunyai datang ke tempat saya di Depok sana, Depok Jakarta.
Nah kemudian karena saya menghormati ada tamu yang mulia kan ya, saya kemudian seperti biasa ya menghormati beliau. Nah tiba-tiba mama saya ini, karena kebetulan mama saya itu sudah agak linglung gitu ya, terakhir keluar kemudian nyelak lah gitu ya, duduk, namanya orang udah tua udah pikun, ngomongnya tuh ya udah sekeluarnya aja gitu ya. Kan saya rada isin gitu ya, ono kiai datang kok malah mama saya keluar. Akhirnya saya ajak mama saya masuk ke dalam. Tiba-tiba saya dimarahi sama beliau. Ustadz itu durhaka kalau begitu. Kan kaget saya. Aku malah disebut anak durhaka gitu ya. Kenapa ya? Duduk. Dan saya duduk tuh kan. Ibu duduk sini nggak apa-apa. Beliau dengan lembutnya mama saya ditarik, suruh duduk, nggak apa-apa, sudah di sini aja. Dia bilang, Ustadz ya, salah satu birrul walidain sama orang tua itu adalah tidak boleh merendahkan orang tua di hadapan tamu kita. Betapapun mulia tamunya itu, lebih mulia orang tua kita. Biarin ibu kita itu sudah banyak kekurangannya, tetapi saya ya itu harus di bawahnya ibunya jenengan. Panjang lebar saya dinasihatin. Di situ saya baru sadar gitu. Ya Allah ternyata betul ya apa yang disampaikan beliau. Nah, disitulah saya menerima beliau dan ilmu-ilmunya saya banyak pelajari setelah saya ditegur sama beliau karena saya disebut anak durhaka karena ibu saya tarik ke dalam biar nggak nimbrung gitu ya. Karena beliau bilang nggak boleh seperti itu. Ya, biarkan ibunya di sini. Beliau mau cerita kayak apa, mau ngomong kayak apa kita dengerin gitu. Nah, itu yang membuat saya terharu gitu ya. Dan alhamdulillah saya sadar setelah itu bagaimana harus memuliakan orang tua, betapapun orang tua kita itu sudah penuh dengan kekurangan gitu ya. Nah, jadi cerita sekilas mengenal beliau gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang silaturahim berjalan terus dan saya banyak belajar ya dari beliau dan seluruh ilmu-ilmunya. Sehingga mohon doa restunya mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahim lagi di lain kesempatan. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu dari pagi sampai sore hari untuk bisa hadir bersilaturahim dalam seminar kali ini. Dan kami segenap panitia mohon dimaafkan atas seluruh kekurangan yang terjadi hari ini. Dan nanti sebelum pulang mungkin sholat asar boleh di tempat masing-masing karena kita tahu kondisi air ketersediaan yang kurang dan tempat. Ya, nanti jangan lupa sebelum pulang ambil sertifikat tanda partisipasi jenengan dan sudah disiapkan sedikit untuk ganti uang transport. Terima kasih sekali lagi dan mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita mohon ampunan sama Allah atas semua yang terjadi dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.